Titanic. Kita semua pasti sudah tahu ceritanya. Kapal megah, gunung es, dan lagu Celine Dion. Tapi gimana kalau gua bilang kapal yang ada di dasar Samudra Atlantik itu bukan Titanic? Kenalin, Olympic, kakak kembar Titanic yang setahun sebelumnya ngalamin kecelakaan parah, tapi nggak di cover asuransi penuh. Pemiliknya, JP Morgan, terancam bangkrut. Teori menyebutkan mereka melakukan The Great Switch. Nama di lambung kapal ditukar. Olympic yang ringsek dikirim berlayar dengan nama Titanic. Kapal itu sengaja ditabrakan ke gunung es untuk dapat duit asuransi besar. Buktinya, para saksi di pelabuhan bilang interior kapal yang berangkat itu lebih mirip Olympic yang lama daripada Titanic yang baru. Jadi, apakah 1.500 nyawa itu beneran kecelakaan atau sekedar angka di buku laporan keuangan? Tapi mari bicara soal RMS Olympic, kapal kakak Titanic. Tahun 1911, Olympic mengalami kecelakaan parah setelah bertabrakan dengan kapal perang HMS Hawke. Kerusakannya fatal di bagian struktural dan yang paling parah, Olympic dinyatakan bersalah, artinya asuransinya nggak cair. Jadi pemiliknya yakni JP Morgan terancam rugi sampai jutaan dolar. Teori ini menyebutkan White Star Line melakukan operasi plastik besar-besaran. Mereka menukar identitas kedua kapal ini di galangan kapal Belfast. Kapal yang berangkat dari Southampton pada April 1912 adalah Olympic yang ringsek tapi dicat ulang dengan nama Titanic. Perhatikan jumlah jendela. Titanic asli punya 14 jendela di dek A. Tapi saat kapal itu berlayar, jendelanya berubah jadi 16. Persis jumlah jendela milik Olympic. Dan yang paling mencurigakan, JP Morgan, sang pemilik, mendadak membatalkan perjalanannya di menit terakhir karena alasan sakit. Tapi anehnya dia terlihat sehat bugar di Prancis tak lama kemudian. Apakah dia tahu kapal itu dijadwalkan untuk tenggelam demi klaim asuransi? The Shining. Stanley Kubrick dikenal sebagai sutradara paling perfeksionis sedunia. Dia nggak bakal naruh barang di frame kalau nggak ada maksudnya. Di film The Shining ada adegan ikonik Denny pakai sweater Apollo 11. Karpet hotelnya punya pola yang persis sama dengan Launchpad 39A NASA. Stanley Kubrick adalah sutradara yang bisa menghabiskan 100 kali take cuma untuk satu adegan pintu terbuka. Jadi mustahil ada kebetulan di filmnya. Banyak yang percaya Kubrick direkrut pemerintah AS untuk memalsukan rekaman pendaratan bulan 1969 karena keahliannya di film 2001, A Space Odyssey. Teori paling gilanya, Kubrick adalah orang yang menyutradarai rekaman pendaratan bulan 1969 yang katanya palsu itu. Karena dia nggak bisa ngomong secara terbuka, The Shining adalah bentuk pengakuan dosanya. Kamar 237 itu diibaratkan jarak bumi ke bulan itu sekitar 237.000 mil. Bagi Kubrick, film ini bukan soal hantu, tapi soal beban rahasia yang dia bawa sampai mati. Di film The Shining, karakter Danny memakai sweater bertuliskan Apollo 11. Dia berjalan menuju kamar 237. Kenapa 237? Dalam buku aslinya, kamar itu nomor 217. Kubrick sengaja menggantinya. Kenapa? Karena jarak rata-rata dari bumi ke bulan adalah 237.000 mil. Meskipun secara sains 238.000, tapi itulah angka yang umum diketahui saat itu. Lalu ada adegan Jack Torrance marah-marah ke Wendy. Dia bilang, "Does it matter to you at all that I've agreed to return a contract and that I have responsibilities to my employers?" Banyak yang percaya ini adalah curhatan Kubrick tentang kontrak rahasianya dengan NASA yang gak boleh dia bocorkan. Frozen. Disney itu jenius dalam urusan Easter eggs. Selama ini kita mikir orang tua Anna dan Elsa mati di tengah laut karena badai.
Tapi Chris Buck, sutradara Frozen, pernah nyeletuk kalau mereka sebenarnya selamat. Kapal mereka terdampar di hutan Afrika, mereka bangun rumah pohon, punya bayi laki-laki, lalu diserang macan tutul. Bayi itu adalah Tarzan. Kalau ini benar, artinya Tarzan adalah pangeran Arendelle yang hilang. Sebuah tragedi yang menyatukan es dan hutan dalam satu garis darah. Rantai kejadiannya. Kapal karam, mereka selamat. Terdampar di hutan, membangun rumah pohon, punya bayi, mereka mati, bayi dibesarkan gorila, bayi itu menjadi Tarzan. Lalu petunjuknya adalah rumah pohon Tarzan mirip arsitektur Arendelle. Timeline film memungkinkan peristiwa ini. Tidak ada penjelasan resmi tentang orang tua Tarzan. Teori ini bukan hanya lucu, tapi indah. Dua dunia, es dan hutan, kerajaan dan rimba terhubung oleh satu tragedi yang sama. Inception. Ending Inception selalu bikin debat. Gasingnya jatuh atau enggak? Tapi sebenarnya Christopher Nolan udah ngasih tahu jawabannya lewat detail yang sering kita lewati, yakni cincin kawin. Perhatiin baik-baik. Setiap kali Cobb ada di dunia mimpi, dia selalu pakai cincin kawinnya. Tapi di dunia nyata, cincin itu hilang. Di adegan terakhir, saat dia ketemu anak-anaknya, Cobb nggak pakai cincin. Secara teknis, dia sudah bangun. Tapi pertanyaannya, kenapa dia nggak nunggu gasingnya berhenti? Karena Cobb udah nggak peduli. Dia milih kebahagiaan, bukan kebenaran. Selama 10 tahun terakhir, semua orang berdebat soal gasing. Padahal, Nolan sudah memberikan jawaban di jari manis Cobb. Gasing itu bukan totem milik Cobb, tapi itu milik istrinya. Menggunakan totem orang lain adalah kesalahan fatal dalam dunia Inception, karena hasilnya nggak bisa dipercaya. Totem asli Cobb adalah cincin kawinnya. Di setiap adegan mimpi, Cobb memakainya karena di sana dia merasa masih menikah. Di dunia nyata, dia tidak memakainya. Di akhir film, saat dia bertemu anak-anaknya, Cobb memutar gasing, tapi dia tidak memakai cincin. Artinya, dia memang sudah di dunia nyata. Tapi ada teori yang lebih gila. Miles, karakter Michael Caine, adalah arsitek yang merancang seluruh pelarian Cobb. Dia ingin menantunya pulang, jadi dia merancang mimpi di dalam mimpi, agar Cobb merasa sudah bebas padahal dia masih di bawah pengaruh sedatif. Reality is whatever you perceive it to be. The Matrix. Kita nonton The Matrix dan sorak-sorai pas Neo menang. Tapi gimana kalau kemenangan Neo itu sebenarnya sudah diprogram oleh mesin? Sang arsitek bilang kalau Neo adalah versi ke-6 dari The One. Artinya, perlawanan manusia itu cuma looping algoritma. Mesin butuh pahlawan supaya manusia punya harapan, dan harapan itulah yang bikin manusia tetap betah jadi baterai. Neo bukan penghancur sistem, dia adalah update sistem terbaru. Di akhir film kedua, Neo berhasil menghancurkan mesin di dunia nyata cuma dengan tangannya. Semua orang bingung gimana bisa manusia punya kekuatan super di luar Matrix. Jawabannya sederhana, tapi mengerikan. Dunia nyata itu sendiri adalah Matrix. Sion bukan tempat pelarian. Sion adalah Matrix level 2. Mesin sengaja menciptakan konsep perlawanan bagi manusia-manusia yang punya jiwa pemberontak agar mereka tidak merusak sistem utama. Ini adalah cara mesin mengontrol 1% populasi yang nggak bisa menerima simulasi. Agent Smith adalah kegagalan sistem dan Neo adalah sistem pertahanannya. Mereka berdua adalah dua sisi dari satu koin algoritma. Itulah kenapa di akhir mereka berdua harus hancur agar sistem bisa melakukan reboot. Joker. Terakhir, film Joker. Banyak yang ngerasa terinspirasi sama pemberontakan Arthur Fleck. Tapi teori yang paling menyedihkan adalah semua kemewahan revolusi itu cuma terjadi di kepala Arthur di Arkham Asylum. Film Joker bukan cerita tentang asal-usul penjahat, tapi cerita tentang kehancuran mental seorang pria yang sudah terjadi sejak menit pertama. Ada detail kecil yang bikin merinding. Hampir semua jam di film ini menunjukkan waktu yang sama, 11:11. Dalam psikologi, melihat angka yang sama terus-menerus
sering dikaitkan dengan delusi atau keadaan trans. Adegan Arthur di dalam kulkas, secara medis orang bakal mati kedinginan dalam hitungan menit. Tapi Arthur keluar seolah nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena itu nggak pernah terjadi. Kita tahu Sophie nggak pernah beneran jadi pacarnya. Jadi apa jaminannya dia beneran ngebunuh Murray Franklin di TV nasional? Di akhir film, Arthur ketawa sendirian dan bilang ke psikiaternya, "Lu gak bakal ngerti leluconnya." Leluconnya adalah, kita semua nonton hayalan seorang pria kesepian selama 2 jam. Dan kita percaya dia adalah simbol revolusi. Seluruh film ini kemungkinan besar adalah sesi terapi Arthur di Arkham Asylum. Dia membayangkan dirinya jadi pahlawan bagi rakyat kecil. Membayangkan dia punya pacar. Bahkan membayangkan dia adalah saudara Bruce Wayne. Semuanya adalah mekanisme pertahanan diri dari kenyataan bahwa dia hanyalah pria kesepian yang tidak pernah dipedulikan dunia.